Halo semua, kembali lagi bersama saya Bung Yogi dalam acara Sekolah Bisnis Sarang Burung Walet. Episode kali ini kita akan membahas tentang analisis usaha pengepul sarang burung walet. Nah, Sobat Apesya, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan membahas tentang analisis usaha pengepul sarang burung walet. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi pengepul sarang burung walet, harus memahami analisis usahanya, untung ruginya, bagaimana cara pembelian, bagaimana cara penjualan, supaya bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, saya ambil contoh kasus. Seandainya dalam analisis usaha ini saya ambil contoh kasus Pak Helmi yang memiliki sarang burung walet 10 kilo dengan kadar 0%. Jadi kering dia. Jadi 10 kilo barang Pak Helmi ini campur dan kita memposisikan diri kita sebagai pembeli. Berapa sih harga yang harus kita keluarkan untuk barang 10 kilonya Pak Helmi ini tadi? Per kilonya berapa kalau Pak Helmi tanya? Nah, cara mengetahui harganya adalah yang pertama kita harus memahami harga lapangan dahulu. Harga lapangan itu misalnya Pak Helmi ini tadi ada di Kalimantan Tengah. Harga lapangan di Kalimantan Tengah saat ini berkisar 13 untuk mangkok 13 juta, untuk sudut itu sekitar 9 juta, patahan 8 juta. Nah, kemudian berapa sih harga cong? Jadi cong tadi kan masih campur tadi untuk barang 10 kilonya Pak Helmi tadi. Nah, berarti kita harus mengetahui, setelah mengetahui harga lapangan, kita harus mengetahui komposisi barang. Jadi barang 10 kilo ini tadi terdiri dari apa saja? Mangkok berapa kilo, sudut berapa kilo, patahan berapa kilo. Jika memang sudah dipisah dan kita diizinkan untuk menimbang barang tersebut, akan jauh lebih baik karena akurasinya akan semakin tepat. Akan tetapi, jika tidak diizinkan untuk menimbang dan hanya dilihat-lihat dan diraba-raba saja, berarti kita harus menggunakan teknik komposisi. Nah, teknik komposisi ini kita diminta untuk memisahkan dulu barang menjadi 3 bagian, mangkok, sudut, patahan. Tapi tidak perlu semuanya 10 kilonya, kita bisa menggunakan sampling. Jadi kita skalanya aja kita rubah. Kalau skala 10 kilo kita rubah menjadi 1 kilo, kita ambil secara acak. 1 kilo inilah yang kita grading. Jadi 1 kilo ini juga tidak bisa kita timbang, mungkin kita lihat aja. Oh, yang ini kira-kira 40%, yang ini kira-kira 50%. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke contoh kasus barang Pak Helmi tadi. Setelah kita periksa, ternyata kita menemui barang Pak Helmi ini tadi memiliki komposisi 30% mangkok, 50% sudut, 20% patahan. Ini akurasinya tidak selalu tepat karena ini hanya menurut kita. Jadi ini contoh 30, 50, 20 dengan harga lapangan tadi 13, 9, 8. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk menemukan harga? Yang pertama kita lakukan adalah kita kalikan dulu 30 ini tadi, persentase ini tadi dengan total barang. Jadi 30% mangkok kita kalikan dengan total barang 10 kilo, berarti 3 kilo mangkok. Lalu 50% sudut kita kalikan dengan total barang 10 kilo menjadi 5 kilo sudut. Dan kemudian sisa 2 kilo patahan kita kalikan ke total barang 10 kilo menjadi 2 kilo. 20% menjadi 2 kilo tadi kan. Sehingga barangnya terakumulasi menjadi 3 kilo mangkok, 5 kilo sudut, dan 2 kilo patahan. Barulah hasil persentase ini kita kalikan dengan harga lapangan saat ini. Yang tadi mana kita sepakati 13, 9, 8. Jadi mangkok 3 kilo dikali 13 juta itu sekitar 39. Kemudian sudut 5 kilo dikali 9 berarti 45. Kemudian patahan 2 kilo dikalikan ke 16. Dikalikan ke 8. Jadi totalnya 16 kilo. Jadi total kalau kita akumulasi itu sekitar 10 juta. Jadi harga congnya, harga campurnya itu sekitar 10 juta. Jadi kalau tadi Pak Helmi mau jual berapa katanya harga sarang burung walet sekarang, kita bisa jawab harga kalau menurut komposisi perhitungan kita itu di 10 juta. Nah, memang ada satu komposisi lagi yang harus kita paham, yaitu komposisi kadar air. Kadar air ini sangat penting. Contoh kasus barang Pak Helmi tadi kita anggap kadar kering, sehingga kita bisa tidak perlu menambahkan kadar air di perhitungan kita. Tapi ketika kita mau jual, tadi kan kita udah paham nih, modal kita 10 juta, ini di luar modal transportasi dan lain-lain. Intinya modal beli bahan kita 10 juta per kilo. Nah, kita jualnya bagaimana? Apakah kita jual dengan harga 10 juta juga, cong, bisa membuat kita untung, atau kita harus naikin 11 atau enggak? Saya bilang di sini kita tidak perlu menaikkan harga untuk mencari untung. Menaikkan harga adalah salah satu cara.
Tapi ada cara-cara lain untuk kita mendapatkan keuntungan di bisnis pengepul sarang burung walet yang pada umumnya banyak dipakai oleh pengepul-pengepul lain. Salah satu contohnya adalah kita dengan menambahkan kadar air. Menambahkan kadar air ini adalah dengan cara menyemprot air ke bahan yang sudah kita beli. Nah, itu contoh kita menambahkan kadar air 5%. Otomatis harga barang itu menaik. Jadi tadi kita kalau misalnya HPP atau pokok produksi kita 10 juta, itu sekarang barang yang 10 kilo ditambahkan air 5%, sekarang sudah menjadi 10,5 kilo. Jadi keuntungan kita adalah setengah kilonya ini tadi, sekitar 500.000 per kilo. Berarti kita bisa dapat untuk 10 juta dari pembelian 5 juta dari pembelian barang Pak Helmi ini tadi. Atau kita juga bisa lebih simpelnya dengan menambahkan harga. Jadi kita beli 10 juta, tidak perlu kita semprot air, langsung kita jual aja 10.500.000 kepada pencuci atau pengepul. Itu juga jauh lebih aman untuk meniadakan kerugian di bisnis pengepul sarang burung walet. Nah, kemudian kita sudah memahami di situ tentang bagaimana cara untung ruginya. Tips dari saya untuk menjadi pengepul sarang burung walet itu sangat tergantung pada pasar kita. Memang di bisnis sarang burung walet ini kelemahan terbesarnya adalah pasar, karena harga itu cenderung tidak stabil dan turunnya itu tidak ada pemberitahuan. Kalau orang bilang ya hari ini beli 12 tiba-tiba besok tinggal 10 lagi karena ada sesuatu yang terjadi di luar. Jadi prinsipnya memang kita harus bekerja sama menemukan pasar yang tepat yang bisa membantu kita walaupun di harga yang walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Baik, sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Bung Yogi, be strong and never give up.